Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putu Nanda Aryadiatma. Nah, pada video kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai materi Circular Queue. Namun, sebelum masuk materi Circular Queue, kita terlebih dahulu harus tahu apa sih Linear Queue, agar kita dapat membedakan apa itu Linear Queue dan Circular Queue dan mengetahui alasan mengapa kita menggunakan Circular Queue dibandingkan menggunakan Linear Queue. Baik, langsung aja ke materi. Nah, jadi linear queue merupakan suatu struktur data berupa antrian dengan bentuk linear. Lanjut, adapun karakteristik dari linear queue yaitu prinsip kerja queue yaitu FIFO, yakni first in, first out, yang mana elemen yang pertama kali dimasukkan, maka elemen tersebutlah yang akan dikeluarkan terlebih dahulu. Selanjutnya, pada queue terdapat NQ yang merupakan fungsi untuk mengoperasikan dalam memasukkan elemen pada queue. Selanjutnya ada DQ yang fungsinya untuk mengeluarkan atau menghapus elemen pada queue. Selanjutnya ada front yang merupakan indeks antrian elemen terdepan pada queue sekaligus sebagai pemeriksa value elemen pada antrian terdepan. Dan selanjutnya ada rear yang merupakan indeks antrian elemen terbelakang pada suatu queue sekaligus sebagai pemeriksa value elemen pada antrian terbelakang. Nah, selanjutnya adapun contoh dari linear queue yang saya gunakan yaitu di sini terdapat linear queue dengan size yaitu 6. Di sini terdapat indeks 0, 1, 2, 3, 4 dan 5. Nah, misalkan kita sekarang ingin men-enqueue atau menambahkan elemen pada linear queue ini, misalkan kita ingin menambahkan nilai elemen dengan yaitu 4, maka posisi front dan rear akan berada pada indeks 0. Selanjutnya, jika kita ingin menambahkan elemen dengan nilai 12, maka posisi rear akan berpindah ke indeks pertama. Selanjutnya, jika kita ingin menambahkan lagi elemen dengan nilai 6, maka posisi rear akan berpindah ke indeks 2. Selanjutnya, jika kita ingin menambahkan lagi elemen dengan nilai 22, maka posisi rear akan pindah ke indeks 3. Nah, selanjutnya jika kita ingin menambahkan lagi elemen dengan nilai 14, maka posisi rear akan berpindah ke indeks 4. Dan selanjutnya, jika kita ingin menambahkan elemen dengan nilai 34, maka posisi rear akan pindah ke indeks 5. Nah, pada keadaan ini, linear queue ini sudah berada pada keadaan full. Selanjutnya, kita ingin mengeluarkan elemen atau mendequeue elemen. Ingat bahwa prinsip dari queue yaitu FIFO, first in, first out, yang mana elemen yang pertama kali kita masukkan, maka elemen itulah yang akan kita keluarkan terlebih dahulu. Dimana elemen yang kita masukkan tadi yaitu elemen 4, maka elemen tersebutlah yang kita keluarkan terlebih dahulu. Di sini kita keluarkan elemen 4, langsung saja front akan pindah ke indeks 1. Nah, lanjut, jika kita ingin mengeluarkan elemen 12, maka front akan pindah ke indeks 2. Nah, disinilah letak masalah dari linear queue, dimana jika kita ingin menambahkan atau meng-enqueue elemen pada keadaan ini, yang mana terdapat 2 tempat kosong, kita tidak bisa melakukannya, karena rear sudah berada pada bagian ujung dari linear queue, sehingga rear tidak bisa bergerak untuk menambahkan elemen. Sedangkan di depan terdapat 2 tempat kosong yang kita harusnya bisa menggunakan untuk memasukkan elemen. Nah, untuk mengatasi masalah ini, maka dari itu kita gunakanlah suatu konsep circular queue. Nah, jadi circular queue berasal dari kata circle yang berarti lingkaran dan queue yang berarti antrian, di mana circular queue merupakan model karakteristik dari linear queue yang mana ujung awal dan ujung akhir saling terhubung sehingga membentuk lingkaran. Nah, di sini kita memberikan contoh yakni circular queue dengan ukuran size yaitu 6. Nah, pada dasarnya
circular queue itu sama saja dengan linear queue. Namun perbedaannya sendiri yaitu posisi akhir itu indeks 5 terhubung dengan indeks 0 sehingga membentuk suatu lintasan lingkaran. Nah, misalkan kita ingin menambahkan suatu elemen yaitu dengan nilai 4, maka posisi front dan rear akan berada pada indeks 0. Nah, sebelum itu, jika circular queue berada pada keadaan kosong, maka front dan rear berada pada indeks -1. Nah, lanjut saja. Jika kita ingin menambahkan lagi elemen dengan nilai 12, maka posisi rear akan pindah ke indeks 1. Lanjut, jika kita ingin menambah elemen dengan nilai 6, maka posisi rear akan pindah ke indeks 2. Selanjutnya, jika kita ingin menambahkan lagi elemen dengan nilai 22, maka posisi rear akan pindah ke indeks 3. Lanjut, jika kita ingin menambah elemen atau menq elemen dengan nilai 14, maka rear akan berpindah ke indeks 4. Lanjut lagi, jika kita ingin menambahkan elemen dengan nilai 34, maka rear akan pindah ke indeks 5. Nah, pada keadaan ini, circular queue sudah berada keadaan penuh. Jika kita melakukan NQ lagi sekali, maka akan terjadi suatu overflow. Nah, lanjut, kita akan melakukan DQ atau mengeluarkan elemen. Di sini, elemen yang kita akan keluarkan yaitu 4, karena mengingat prinsip FIFO first in first out. Jadi elemen yang pertama kali kita masukkan, maka elemen tersebutlah yang akan kita keluarkan. Jadi kita akan keluarkan 4, sehingga posisi front akan berpindah ke indeks 1. Nah, selanjutnya jika kita ingin mengeluarkan elemen lagi atau DQ elemen dengan nilai 12, maka posisi front akan pindah ke indeks 2. Nah, pada keadaan ini terdapat 2 tempat kosong yang bisa kita gunakan untuk memasukkan elemen. Di sini kita bisa melakukan NQ tidak seperti pada linear queue karena posisi indeks 5 terhubung dengan posisi indeks 0. Sehingga jika kita melakukan NQ dengan nilai elemen yaitu 11, maka posisi rear akan pindah ke indeks 0. Dengan menggunakan circular queue, maka posisi rear dan front akan terus berputar selama operasi hingga menemukan suatu kondisi yaitu overflow dan underflow. Nah, jadi itu mengenai circular queue. Untuk selanjutnya kita akan mempelajari kondisi-kondisi pada circular queue. Nah, lanjut. Di sini terdapat kondisi yang dihadapi ketika kita melakukan proses NQ. Yang pertama, ada keadaan queue is full, yang mana diwakili oleh gambar 1 dan gambar 2. Pada gambar 1 yaitu ketika circular queue berada pada keadaan front sama dengan 0, sedangkan dan rear berada pada indeks size -1, yaitu pada indeks tertinggi yakni indeks 5. Sedangkan pada gambar kedua yaitu ketika Q berada pada keadaan dalam kurung rear sama dengan front -1 modulus size -1. Pada contoh di sini, rear berada pada indeks 1, sedangkan front berada pada indeks nomor 2. Nah, pada keadaan gambar nomor 1 dan gambar 2, NQ berada pada keadaan penuh, sehingga jika kita melakukan NQ, maka akan terjadi overflow. Selanjutnya, pada gambar nomor 3 atau kondisi 3, yaitu keadaan Q masih kosong. Di sini, rear dan front berada pada indeks -1. Jika kita melakukan NQ, maka elemen akan masuk ke indeks 0 dan posisi front dan rear akan berada pada indeks 0. Selanjutnya pada gambar 4 yaitu ketika rear berada pada indeks tertinggi yaitu size -1 dan front tidak berada pada indeks 0. Di sini kita masih dapat melakukan NQ dan rear akan berpindah ke indeks 0 untuk masukkan elemen. Selanjutnya pada gambar 5 yaitu kondisi ketika di sini pada gambar front berada pada indeks 0 dan rear berada pada indeks 2. Di sini kita bisa langsung melakukan NQ dan rear akan diincrement dengan menambahkan 1 untuk menambahkan elemen.
Ya pada misalnya di sini rear akan berpindah ke indeks 3. Nah, selanjutnya kondisi yang akan dihadapi ketika melakukan DQ. Pada gambar 1 yaitu keadaan ketika Q is empty. Q is empty atau Q dalam keadaan kosong. Di sini dapat terjadi ketika keadaan yaitu ketika rear sama dengan front sama dengan -1. Artinya ketika rear dan front berada pada indeks -1. Di sini kita tidak bisa melakukan DQ atau mengeluarkan elemen karena tidak terdapat satu elemen yang dapat dikeluarkan. Sehingga jika kita melakukan DQ pada keadaan ini, maka akan terjadi underflow. Selanjutnya pada keadaan nomor 2 yaitu ketika terdapat satu elemen pada circular queue di mana front dan rear berada pada indeks yang sama. Di sini kita dapat mend-DQ elemen dan selanjutnya front dan rear akan berada pada -1. Selanjutnya pada gambar nomor 3 yaitu ketika front berada pada indeks 5 yaitu ketika berada pada indeks tinggi atau size -1, sedangkan rear berada pada indeks 1. Nah, di sini kita dapat mend-DQ atau mengeluarkan elemen sehingga front yang awalnya berada pada indeks 5 akan pindah ke indeks 0 untuk mengeluarkan elemen. Lanjut pada gambar nomor 4 yaitu ketika front berada pada indeks 0 sedangkan rear berada pada indeks 2, kita dapat melakukan DQ yaitu dengan menginkrementkan nilai dari front sehingga elemen dapat dikeluarkan. Nah, dalam increment itu kita akan menambahkan 1. Nah, jadi itu penjelasan saya mengenai konsep dari circular queue. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai source code atau kode program pada circular queue menggunakan bahasa pemrograman C++. Nah, baik. Di sini kita sudah pada halaman source code atau kode program circular queue menggunakan bahasa pemrograman C++. Nah, di bagian awal terdapat header dari program, yang mana terdapat hashtag include bit/stdc++.h. Nah, dengan menggunakan ini kita tidak perlu lagi untuk menantumkan atau menginclude file library lainnya secara satu persatu. Jadi cukup dengan menggunakan ini saja. Selanjutnya ada using namespace std, yang mana fungsinya yaitu untuk memudahkan kita agar tidak lagi menulis namespace std secara berulang-ulang. Selanjutnya ada struct dengan nama queue. Jadi struct ini merupakan kumpulan tipe data yang membentuk satu kesatuan untuk memudahkan dalam mengoperasikannya. Di dalam struct queue ini terdapat tipe data yang akan kita gunakan nantinya. Nah, yang pertama ada inisialisasi dari front dan rear. Di sini ada integer rear, front, yang fungsinya yaitu untuk menyimpan nilai posisi dari rear dan front pada circular queue. Selanjutnya ada integer size. Jadi integer size ini fungsinya yaitu untuk menyimpan nilai dari jumlah maksimum elemen yang dapat disimpan di dalam circular queue. Selanjutnya ada integer pointer R. Jadi integer pointer R ini berfungsi untuk menyimpan alamat memori dari variabel dengan nama R. Selanjutnya ada fungsi Q dengan parameter integer S yang di dalamnya yaitu front diassign dengan rear, kemudian diassign dengan -1. Nah, di bawahnya ada size yaitu design dengan S. Kemudian di bawahnya ada R sama dengan array yaitu dengan nama new in dengan indeks ke S. Nah, selanjutnya ada fungsi-fungsi. Di sini terdapat fungsi void enqueue dengan parameter integer value. Kemudian di sini ada fungsi dequeue. Kemudian di sini ada juga fungsi void display queue. Nah, kita sekarang ke fungsi pertama kita yaitu fungsi enqueue. Di sini fungsi void enqueue
kita gunakan untuk memasukkan elemen ke dalam circular queue. Nah, di dalam fungsi enqueue ini terdapat kondisi-kondisi yang akan dipenuhi. Nah, di kondisi pertama yaitu jika front sama dengan 0 dan rear sama dengan size minus 1, atau rear sama dengan dalam kurung front minus 1 di mode dengan dalam kurung size minus 1. Kemudian akan di print tulisan queue is full. Nah, jadi pada kondisi ini yaitu ketika circular queue berada pada keadaan full atau penuh, maka akan dikeluarkan tulisan queue is full. Dan selanjutnya akan di-return. Nah, selanjutnya ke kondisi berikutnya yaitu jika front sama dengan minus 1, yang merupakan kondisi ketika kita ingin memasukkan elemen pertama kita ke circular queue. Nah, maka front akan di-assign dengan rear dan di-assign sama dengan 0. Jadi dengan memasukkan elemen, maka front dan rear berada pada indeks ke 0. Kemudian array dengan nama R pada indeks ke rear sama dengan value atau nilai. Nah, lanjut ke kondisi berikutnya yaitu ketika atau jika rear sama dengan size minus 1 dan front tidak sama dengan 0. Maka kondisi ini dimaksudkan yaitu ketika circular queue terdapat rear yang berada pada indeks tertinggi dalam queue, sedangkan posisi front tidak berada pada 0. Maka rear akan dipindahkan ke 0 dan array dengan nama R pada indeks ke rear sama dengan value atau nilai. Nah, lanjut ke else, mana jika ketika kondisi sebelumnya tidak dipenuhi, maka rear akan diincrement menggunakan plus atau dengan menambahkan 1, kemudian R yang merupakan array pada indeks ke rear sama dengan value. Nah, jadi itu dari fungsi enqueue. Lanjut kita ke fungsi dequeue. Nah, jadi fungsi dequeue ini berfungsi untuk mengeluarkan atau menghapus elemen dari circular queue. Nah, di dalam fungsi dequeue terdapat kondisi-kondisi yang akan dipenuhi nantinya. Nah, di mana kondisi pertama yaitu jika front sama dengan minus 1. Yang mana kita sudah tahu bahwa itu merupakan keadaan jika circular queue berada pada keadaan kosong, sehingga akan di print tulisan queue is empty, kemudian di return in min, di mana integer tidak bisa menerima nilai di bawah batas ini. Lanjut ke ada integer data di-assign dengan array dengan nama R pada indeks ke front. Kemudian array dengan nama R pada indeks ke front sama dengan minus 1. Lanjut ke kondisi yaitu jika front sama dengan rear. Yang mana kondisi ini ketika front dan rear berada pada indeks yang sama, maka front akan di-assign dengan minus 1 dan rear akan di-assign dengan minus 1. Lanjut yaitu else if. Jika front sama dengan size minus 1 atau diartikan front berada pada indeks tertinggi, maka front akan dipindahkan ke indeks 0. Lanjut ada else, jika kondisi sebelumnya tidak dipenuhi, maka front akan di-increment atau digunakan plus ditambah 1. Lanjut dari data. Nah, lanjut kita ke fungsi display queue, yang mana fungsi ini gunakan untuk menampilkan elemen-elemen yang ada pada circular queue. Di sini di dalam fungsi void display queue terdapat kondisi-kondisi. Nah, di kondisi pertama yaitu jika front sama dengan minus 1, yang kita tahu bahwa keadaan ini ketika circular queue yang kita gunakan dalam keadaan kosong, maka akan dituliskan printf queue is empty. Nah, jadi pada keadaan ini tidak ada elemen yang dikeluarkan atau tidak ada elemen yang ditampilkan.
Nah lanjut, kita akan printf tulisan elements in circular queue are, kemudian masuk ke kondisi jika rear lebih dari sama dengan front, maka iklannya akan dijalankan. For loop yaitu integer i diinisialisasikan dengan front, kemudian for loop ini akan beroperasi selama i kurang dari sama dengan rear. Kemudian i akan diupdate menggunakan increment i++ atau menambahkan 1. Nah, jadi dalam for loop ini akan ditampilkan atau di-print nilai dari array dengan nama r pada indeks ke i. Lanjut ke else, jika kondisi sebelumnya tidak dipenuhi, yaitu akan masuk ke for loop. Sini ada 2 for loop. Nah, for loop yang pertama yaitu diinisialisasikan bahwa integer i sama dengan front, kemudian for loop akan beroperasi selama i kurang dari size. Lanjut, i akan diupdate atau di sini di-increment menggunakan nambah 1. Nah, di bawahnya akan di printf dari nilai r yaitu array pada indeks ke i. Nah, lanjut ada for loop lagi dengan inisialisasi integer i sama dengan 0. Kemudian for loop ini akan beroperasi selama i kurang dari sama dengan rear, dan i akan diupdate dengan menggunakan increment yaitu i++. Lanjut akan ditampilkan nilai yaitu dengan menggunakan print, yaitu nilai array dengan nama r pada indeks ke i. Lanjut kita ke in main, yang mana kita tahu bahwa in main merupakan tempat kode utama program akan dijalankan oleh komputer. Nah, di awal kita panggil fungsi q dengan ukuran size yaitu 6. Nah, lanjut kita akan insert atau menambahkan elemen circular queue menggunakan fungsi enqueue. Di sini kita menambahkan 4 elemen, yang mana ada yang nilai pertama yaitu nilai 4, kemudian ada 12, kemudian ada 6, dan kemudian ada 22. Nah, selanjutnya kita akan tampilkan elemen-elemen yang sudah kita masukkan menggunakan display queue. Selanjutnya kita akan menghapus atau mengeluarkan elemen dari circular queue menggunakan dequeue. Jadi di sini akan di print relative value sama dengan nilai yang akan di dequeue. Dan jadi ingat bahwa prinsip circular queue masih yaitu FIFO, first in first out. Jadi elemen yang akan dikeluarkan maka yaitu elemen yang dimasukkan terlebih dahulu. Nah, di sini kita melakukan dequeue sebanyak 2 kali. Jadi terdapat 2 elemen yang akan kita keluarkan nantinya. Nah, lanjut kita akan tampilkan lagi elemen-elemen yang masih ada pada circular queue. Selanjutnya kita akan menambahkan lagi elemen dengan menggunakan enqueue. Di sini kita menambahkan nilai 14, kemudian ada nilai 34, kemudian ada 8, dan kemudian ada 5. Selanjutnya kita tampilkan lagi menggunakan display queue. Nah, setelah itu kita akan coba untuk melakukan enqueue lagi sekali, yaitu dengan nilai 11. Kemudian kita return 0. Nah, jadi itu mengenai source code dari program circular queue. Selanjutnya kita akan melihat hasil eksekusi atau jalannya program dari shortcut ini. Nah, di sini sudah ditampilkan hasil dari eksekusi program. Di sini terdapat tulisan elemen in circular queue are itu 4, 12, 6, dan 22. Nah, ini dikarenakan kita sebelumnya telah mengenqueue 4 buah elemen, yaitu dengan nilai 4, 12, 6, dan 22. Selanjutnya, kita akan melakukan proses dequeue sebanyak 2 kali. Sebelumnya kita ingat prinsip FIFO, yaitu first in first out, di mana elemen yang pertama kali kita keluarkan merupakan elemen yang pertama kali kita masukkan ke dalam circular queue. Di sini kita lakukan dequeue sebanyak 2 kali sehingga elemen yang akan dikeluarkan yaitu nilai 4 dan nilai 12.
Lanjut, kita akan display Q sehingga elemen-elemen yang tersisa yaitu tinggal 6 dan 22. Lanjut, kita akan NQ lagi dengan nilai 14, 34, 8, dan 5. Sehingga ketika kita melakukan display Q, maka elemen yang ada yaitu 6, 22, 14, 34, 8, dan 5. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan lagi elemen dengan menggunakan NQ, yaitu dengan nilai 11. Maka akan ditampilkan tulisan Q is full. Nah, mengapa demikian? Karena kita tahu bahwa Q yang kita buat memiliki size 6. Di sini sebelumnya sudah terdapat 6 buah elemen yaitu 6, 22, 14, 34, 8, dan 5. Nah, sehingga ketika kita melakukan NQ lagi dengan nilai 11, maka akan dikeluarkan tulisan Q is full. Karena circular Q yang kita gunakan tidak bisa lagi menyimpan nilai. Nah, baik, itu penjelasan saya mengenai circular Q. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.